Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dan juga masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar belajar di mata kuliah Muqaranah Mazahib dosen pengampu Bapak Musaddad. Baik, di sini kami dari kelompok 11 ingin memaparkan terkait metode istinbat dari Muhammadiyah. Baik, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvena Dewi akan menjelaskan tentang majelis tarjih. Pada tahap awal, tugas majelis tarjih sesuai dengan namanya, hanya memilih beberapa pendapat yang ada di dalam hazanah pemikiran Islam yang dipandang lebih kuat. Tetapi kemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks, maka tentunya jawaban tidak selalu ditemukan dalam hazanah pemikiran Islam klasik. Maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami perluasan menjadi usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah diriwayatkan oleh kaul ulama. Oleh karenanya, ideal nama majelis yang mempunyai tugas seperti yang disebutkan adalah majelis ijtihad. Namun, karena beberapa pertimbangan dan ada keinginan tetap menjaga nama asli, maka majelis ini pertama kali dibentuk dan nama itu tetap dipakai walau terlalu sempit jika dibandingkan dengan tugas yang ada. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya. Pada waktu berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, majelis tarjih ini belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang dihadapi oleh persyarikatan ini. Namun lambat laun, seiring dengan perkembangnya persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal persyarikatan ini juga ikut berkembang, dan selain itu semakin banyaknya jumlah anggota yang kadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fikih. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut serta menghindari perpecahan antar warga Muhammadiyah, maka pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas di dalam bidang hukum. Maka pada 1927 melalui keputusan Kongres ke-16 di Pekalongan tersebut, di dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 6 tahun 1936 halaman 145. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan tugasnya. Majelis tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam persyarikatan, karena selain berfungsi untuk membantu pimpinan persyarikatan, mereka juga memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia yang pada umumnya dan khususnya yaitu warga Muhammadiyah. Adapun tugas-tugas majelis tarjih sebagaimana yang tertulis dalam Kaidah Majelis Tarjih 1961 dan diperbarui lewat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 8/SK PP I.A.8.C/2000 bab 2 pasal 4 sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengingat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka melaksanakan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat. Yang kedua yaitu menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepimpinan serta membimbing umat khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam. Yang keempat yaitu membantu pimpinan persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama. Yang kelima yaitu mengarahkan perbedaan pendapat dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wiwin. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode istinbat manhaj tarjih. Upaya perumusan manhaj tarjih Muhammadiyah itu sudah dimulai sejak tahun 1935. Langkah pertama yang ditempuh yaitu dengan mengkaji Mabadi Homsa yang baru bisa diselenggarakan pada akhir tahun 1954. Mabadi Homsa tersebut meliputi satu pengertian ad-din atau agama, yaitu berupa perintah atau larangan dan petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu pengertian dunia atau ad-dunya, yaitu segala perbuatan, pekerjaan, ataupun urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Yang ketiga yaitu pengertian al-ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang keempat yaitu pengertian sabilillah, berupa jalan yang menyampaikan perbuatan seseorang kepada keridhaan Allah. Dan yang terakhir yaitu pengertian al-qiyas. Mabadi Homsa itu sebenarnya masih bersifat umum, sehingga pada tahun 1985 Majelis Tarjih tersebut berhasil merumuskan pokok manhaj tarjih Muhammadiyah. Yang pertama yaitu di dalam beristidlal, dasar utama yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Majelis Tarjih ini di dalam berijtihad menggunakan 3 macam bentuk ijtihad. Yang pertama yaitu ijtihad bayani, yang kedua yaitu ijtihad qiyasi, dan yang ketiga yaitu ijtihad istislahi. Yang kedua, dalam memutuskan sesuatu keputusan itu dilakukan dengan cara musyawarah atau ijtihad jama'i. Yang ketiga, tidak mengikatkan diri kepada suatu madhab, namun pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum. Yang keempat yaitu berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya majelis tarjih yang paling benar. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Mbak Wiwin. Jadi yang kelima itu adalah di dalam akidah tauhid itu hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir. Jadi ya keputusan yang membicarakan tentang akidah dan juga iman ini dilaksanakan pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-17 di Solo. Jadi pada tahun 1929. Terus namun rumusan di atas itu perlu ditinjau ulang. Ya karena kenapa? Karena mempunyai dampak yang sangat besar pada keyakinan sebagian besar umat Islam. Terus yang keenam ini, poin keenam itu tidak menolak ijma sahabat sebagai dasar suatu keputusan. Yaitu ijma yang dari segi kekuatan hukum dibagi pun menjadi 2. Yang pertama dari ijma qauli, terus ya ijma sukuti. Nah, pembahasan ini nanti bisa teman-teman baca sendiri di bukunya, dan teman-teman bisa telaah. Kalau teman-teman ada yang tidak paham bisa dipertanyakan kepada kami dan juga kepada beliau selaku dosen pengampu. Terus yang ketujuh yaitu terhadap dalil-dalil yang dampak menyandang ta'arudul atau yang digunakan cara al-majmu' wal taufik itu apa namanya ya, dan jika tidak dapat baru dilakukan tarjih. Jadi cara-caranya itu adalah satu ya, menentukan macam persoalan dan menjadikan yang satu termasuk bagian yang lain, seperti menjamak ya, seperti menjamak antara Quran Al-Baqarah 254 dengan Al-Quran ayat surat At-Tolak dengan ayat yang keempat, itu dalam menentukan batasan iddah orang hamil. Terus yang kedelapan ya, yang kedelapan lanjutan dari yang dibahas Mbak Wiwin yang dilanjutkan oleh saya, yakni poin yang kedelapan itu menggunakan asas Sa'ad al-Azhariyah untuk menghindar dari terjadinya fitnah dan juga mufasadah. Contohnya ya, misalnya itu larangan memasang gambar Kiai Ahmad Dahlan karena dikhawatirkan akan akan membawa kepada kemusyrikan. Kenapa? Ya walaupun akhirnya larangan ini ya dicabut kembali ya pada muktamar tarjih ya di Sidoarjo. Nah, itu dan juga seperti itu. Terus
selanjutnya poin di ke-9. Kenapa? 9 ini adalah taklil dapat digunakan untuk memahami keduanya dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini sepanjang sesuai dengan tujuan syariat. Jadi adapun kaidah al-hukumi yaitu yaduru makna ilahi wujudan wa adaman. Jadi dalam hal-hal tentu dapat berlaku ya, seperti perintah terhadap arah Masjidil Haram dalam sholat, yang dimaksud itu adalah arah Ka'bah. Juga perintah untuk meletakkan hijab antara laki-laki dan perempuan. Terus yang dimaksud juga adalah menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan. Apa yang dimaksud itu adalah menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan ini yang pada Muktabar Majelis Taklim Sidoarjo itu diputuskan bahwa pelaksanaannya mengikuti kondisi yang ada, yaitu pakai tabir atau tidak salaman biar terlepas dari fitnah. Terus yang ke-10 yaitu penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum yang dilakukan dengan cara komprehensif, ya, utuh dan juga bulat. Artinya tidak terpisah. Seperti halnya ya dalam memahami larangan menggambar makhluk yang bernyawa, juga dimaksudkan untuk disembah atau dikhawatirkan akan menyebabkan kemusyrikan atau kesyirikan. Jadi itu. Terus yang ke-11 itu dalil Al-Quran atau dalil umum Al-Quran itu dapat ditaksis dengan hadis ahad, kecuali dalam bidang akidah ya. Ini sama ketika kembali kepada poin yang ketiga tadi. Terus yang ke-12 itu dalam mengamalkan Islam itu menggunakan prinsip taisir, di mana antara contohnya adalah zikir singkat setelah sholat 5 waktu, ya sholat tarawih ataupun dengan 11 rakaatnya. Dan juga yang ke-13 itu dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuannya dari Al-Quran dan juga Sunnah. Pemahamannya dapat dengan menggunakan akal. Jadi sepanjang diketahui ya yang diketahui latar belakangnya dan tujuannya, meskipun harus diakui akal yang bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nas daripada akal itu memiliki kelenturan dalam menghadapi situasi dan kondisi. Ya contohnya ya adalah ketika majelis tarjih menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal, selain menggunakan metode ruqyah juga menggunakan metode hisab. Nah, itu. Terus yang ke-14 itu dalam poin yang 14 itu dalam hal-hal yang termasuk al-umur ad-dunyawiyah itu yang tidak termasuk tugas para nabi. Artinya penggunaan akal sangat diberlakukan demi kemaslahatan umat. Artinya di sini juga pemikiran umat manusia itu masih diberlakukan demi kalau sekiranya itu bisa membuahkan manfaat terkait keberlangsungan ataupun kemaslahatan umat Islam itu tersendiri. Terus yang ke-15 itu untuk memahami nas yang mustarak, paham sahabat dengan paham sahabat yang dapat diterima. Itu. Terus yang ke-16 yang terakhir dari saya itu dalam memahami nas makna zahir itu didahulukan dari takwil dalam bidang akidah, dan juga takwil sahabat dalam hal ini pun tidak harus diterima. Seperti dalam memahami ayat-ayat hadis yang membicarakan sifat-sifat dan perbuatan Allah, seperti Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit, yang terdekat ke bumi pada sepertiga akhir malam, dan lain-lain. Nah, itu materi lanjutan yang disampaikan oleh Mbak Wiwin yang diterima oleh saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Bagaimana yang kita ketahui bahwa Persyarikatan Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang bergerak untuk tarjih dan pembaharuan. Maka majelis tarjih yang merupakan bagian terpenting dalam organisasi yang tidak bersifat kaku dan kolot
Akan tetapi keputusan-keputusan Majelis Tarjih masih ada kemungkinan mengalami perubahan jika sekiranya di kemudian hari ada dalil atau alasan yang dipandang lebih kuat. Bahkan nama tarjih dan kedudukan Majelis Tarjih dalam persyarikatan bisa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya perubahan yang terjadi dalam Majelis Tarjih sebagai berikut. Pertama, perubahan nama Majelis Tarjih karena mengingat semakin banyak kompleks problematika yang dihadapi oleh umat Islam pada puluhan tahun akhir ini, terutama berkembangnya pemikiran baru yang kesemuanya harus dijawab oleh Majelis Tarjih. Dan karena nama tarjih masih diidentik dengan masalah-masalah fikih, maka nama Majelis Tarjih perlu ditambah dengan sebutan yang bisa mewakili tugas tersebut. Maka dipilihlah nama pengembangan pemikiran Islam sehingga namanya menjadi Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Yang kedua, penambahan bentuk ijtihad dengan ditambah 3 pendekatan baru, yaitu pendekatan bayani, burhani, dan irfani. 3 pendekatan tersebut diputus pada Munas Tarjih di Malang pada tahun 2000, kemudian disempurnakan pada Munas Tarjih ke-26 di Padang pada bulan Oktober 2003. Yang ketiga, perubahan nama Muktamar Tarjih menjadi Munas atau Musyawarah Nasional Tarjih dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.